Terima kasih atas introduksi yang luar biasa dari Pak Gunawan. Ya, saya nggak sehebat itu. Tapi pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang ikut, teman-teman Muslim ya, yang ikut menjalankan. Semoga prosesnya nanti sampai akhir bulan puasa berjalan dengan baik dan kita sehat selalu. Ya, juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kus yang juga mengundang saya untuk kesempatan sharing ini. Ya, semoga juga inti pesan tetap menjalankan misinya, mencerdaskan bangsa ya Pak ya, profesi-profesi berbagai macam nih. Saya lihat inti pesan sangat menggeparkan sayapnya cukup lebar sekarang ya. Ya, pandemi bukan halangan, belajar tetap kita jalanin ya. Pak Jai juga terima kasih, dan yang paling spesial adalah para peserta webinar hari ini yang tidak berhentinya belajar ya. Yang akan saya share hari ini sebenarnya hal yang sangat mungkin pembicara sebelumnya atau pembicara yang akan datang pun menjalankan di organisasi masing-masing ya. Karena saya rasa saat ini inovasi itu sudah bukan pilihan lagi, is a must gitu ya. Sudah menjadi bagian dari hidup kita ya, keseharian kita. Jadi makanya yang saya share ini juga sudah menjadi bagian dari keseharian BCA yang saya rasa bukan spesial amat ya, cuman semoga bisa memberi sedikit tambahan pandangan buat teman-teman sekalian yang ikut dalam webinar ini. Saya izin share ya slide saya. Oke. Oke, semoga sudah bisa dilihat dengan baik ya Pak Gun. Ya, baik. Oke, ya. Jadi yang sesuai dengan agenda ya, kita diharapkan melakukan sedikit cerita tentang inovasi culture yang kita bangun di BCA ya. Jadi ini saya klik kok nggak mau ya. Oke. Nah, yang saya mungkin akan sedikit sharing adalah definisi di innovation itu kan selalu diperdebatkan di mana-mana ya. Apa sih inovasi? Tapi ini kita in the area of BCA lah ya. Jadi yang benar-benar kita rasakan di BCA itu seperti apa sih? Kemudian building bagaimana membangun culture-nya dan apa yang kita lakukan persisnya. Jadi ini benar-benar sharing prakteknya gitu ya. Yang kita lakukan, sedikit saya ini kan, jadi apa sih inovasi di BCA? Kita itu sebenarnya memahaminya dengan sangat gampang. Jadi mengimplementasikan ide-ide baru atau kombinasi dari ide lama, tidak harus selalu baru ya. Karena ide lama kalau bisa diimprove, kita anggap juga ini sesuatu yang bagian dari inovasi gitu ya. Yang ujungnya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau baru. Kalau itu hal baru, itu kan menjadi creating from nothing to something atau improving things gitu loh ya. Jadi yang pasti adalah ujungnya mempunyai added value untuk BCA dan stakeholder-nya gitu ya. Jadi as simple as that, kita nggak bicara muluk-muluk, tapi budaya ini harus dibangun dari keseharian kita pun. Kita setiap saat tuh harus berpikir apa yang bisa kita buat lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang paling anti kita lakukan adalah dari dulu sudah begini gitu. Nah, kata-kata seperti inilah yang kita harapkan tidak menjadi kata yang selalu keluar dari karyawan kita. Nah, landasan kita melakukan ini sebenarnya kita ke arah BCAW. BCAW itu sebenarnya value BCA ya. Di internal kita namakan BCAW. Nah, value BCA ini kalau kita lihat nih kalau di skema ini kita bisa lihat ada customer focus yang ada tanda nomor 1 ya, kemudian integritas, teamwork, continuous pursuit for excellence. Nah, masing-masing ini kalau kita linkkan dengan apa yang dihasilkan, budaya apa yang dihasilkan. Kalau customer focus, kita harapkan kita bisa memberikan service yang excellence senantiasa.
Ya, kemudian kalau integrity yang kita harapkan ya terjadi environment trustworthy yang cukup kokoh, yang kuat di antara individu yang ada di BCA dan termasuk terhadap nasabah, stakeholder lah ya. Kemudian teamwork, ya adanya tim engagement yang solid ya. Tadi salah satu award yang kita dapatkan dari Gallup itu sebenarnya benar-benar base landasannya adalah karena tim engagement kami yang sangat boleh dibilang udah dianggap world class dan one of the best in the world gitu ya. Jadi ini yang menjadi tantangan untuk kita pertahankan terus. Nah, continuous pursuit of excellence itu terjemahannya adalah learning and innovating terus-menerus gitu. Nah, inilah yang kita akan fokus hari ini, kita ke arah value ini ya, continuous pursuit of excellence. Jadi continuous learning terus-menerus gitu. Nah, building and innovation culture itu bagaimana? Ya, bagaimana? Why are we? Kenapa? Pertama-tama, kenapa kita harus innovate ya? Yang mungkin teman-teman ketahui dan mungkin tidak hanya terjadi di bank ya, terjadi di industri lain pun persaingan sekarang ini totally berbeda. Persaingan sekarang ini kalau bank tidak bersaing hanya dengan bank aja, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang jenis lain pun tidak traditionally bersaing dengan perusahaan sejenis sekarang. Itu banyak persaingan yang muncul yang berbeda-beda yang ternyata memakan kue bisnis kita ya, seperti itu dengan adanya terutama fintech startup yang berkembang saat ini. Jadi kalau bank lebih spesifik bersaing sekarang tidak hanya dengan bank ya, bersaing dengan para fintech, kemudian startup company yang fokus di payment dan sebagainya, itu part of kompetitor kita. Kemudian apa yang terjadi secara global ya, perubahan-perubahan yang terjadi yang dengan signifikan juga speednya ya, apalagi masa pandemi ini, dan juga traditional competition juga eksis, tetap ada gitu ya, dan demographic changes ya, apa yang terjadi secara internal demografi. BCA ini juga udah perusahaan tua berumur 64 tahun ya, bagaimana kita tetap harus sustain dengan employee yang cukup berumur dan flow of employee muda yang masuk yang dengan dahsyat lah, cukup banyak. Sekarang millennials di BCA dengan senior millennials itu 50-50. Jadi pasti akan dominan millennials ke depan karena yang lain akan pensiun, termasuk demografi nasional ya. Jadi Indonesia diberkati, sebenarnya Indonesia ini banyak sekali anak orang muda dan mereka sudah banyak berkreasi dan sebagainya, tapi orang tua yang ada juga lebih long life sekarang dengan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi hal-hal seperti ini akan merubah juga desain kita dalam memberikan solusi kepada masyarakat. Jadi hal inilah yang membuat kami sebagai relationship driven and technology based transaction banking. Jadi relationship satu, tapi teknologi tidak boleh ketinggalan, harus menjadi dasar untuk kita membangun relationship yang lebih erat ya, karena solusi cepat tepat itu sangat dibutuhkan. Nah, transaction banking menjadi kita harus juga future ready ya, jadi harus ada mentality startup ya, di mana ini this is an old company, tidak bisa mengatakan semua itu harus slow but sure gitu ya. Kita udah harus cepat dan sure gitu ya. Jadi yang seperti itu harus ada. Reaksi riak-riak yang cepat itu harus ada ya. Jadi ini yang membuat kami merasa bahwa innovation culture itu harus dibangun dengan lebih fokus ya. Future ready ya, kita bicara sekarang ini zaman-zaman di mana mindset bukan kita fokus pada invention model aja, kita sudah fokus pada connection model. Jadi bukan satu orang, tapi bagaimana ide-ide itu di-connect, jadi ekosistem ya. Kemudian creating ecosystem of innovation is the key untuk sustain ya, agar culture innovation-nya bisa berjalan dengan baik gitu. Kemudian learning development adalah key role-nya. Jadi starting bagaimana orang bisa innovate itu step awalnya adalah orang itu harus continuous learning dulu. Ya, learning kemudian dari sana berkembang baru bisa innovate sesuatu gitu ya.
Nah, kemudian bagaimana kolaborasi menjadi satu kekuatan untuk bisa membuat ekosistem itu terjadi dengan baik. Nah, inilah yang kita view sebagai future ready mentality ya untuk dalam konteks innovation. Nah, innovation ekosistem yang ada sebagai apa ya? Istilahnya platform atau strategi kita atau blueprintnya kita adalah sebagai berikut. Jadi pertama innovation fundamental itu harus ada di setiap individu dulu, di people-nya dan di leader-leadernya. Jadi makanya people leadership dan itulah nanti yang meng-create culture-nya menjadi ada. Jadi mindset untuk mau innovate, mau melakukan berbeda, mau keluar dari comfort zone itu harus ada dulu ya. Ini innovation mental fundamentalnya ya. Kemudian baru kita bicara nah ini the way of thinking, the way of working dan juga mindset itu harus di istilah kami ini innovation theater, harus ada showingnya ya, memang harus ada event yang men-strengthen bahwa itu memang terjadi di antara teman-teman ya. Kalau tidak ada showcase-nya kan tidak ada teaternya kan mungkin terjadi inovasi di tempat-tempat tertentu tapi tidak banyak yang tahu, tidak bisa banyak menularkan aura tersebut gitu ya. Jadi the way of thinking, the way of working itu menjadi landasan dan kita create innovation theater-nya. Kemudian kita masuk ke innovation resource ya. Innovation resource jadi setelah ada mindset untuk inovasi, setelah ada fundamental yang kuat dari orang-orang yang ada, bagaimana kita lihat resources yang kita butuhkan. Pertama, bagaimana mekanisme transfer knowledge, yaitu ada transfer knowledge melalui knowledge management. How do we manage all knowledge yang ada internally? Kemudian organisasi strukturnya yang mendukung, kemudian juga collaborative network itu harus terjadi, kemudian juga teknologi tidak ketinggalan yang mengenablingkan semua itu bisa berjalan dengan lancar dan cepat, dan mindset bahwa innovation itu tidak murah loh, inovasi itu tidak efisien, itu tetap ada cost on it, kita harus invest on it ya. Kalau terjadi kesalahan itu part of learningnya, part of investasinya. Jadi kalau memang salah is okay, as long as ada progress, ada learning progress di dalamnya. Bahkan itu yang menjadi bagian dari ini ya, journey-nya innovation terjadi. Jadi investment itu penting. Tetap tidak istilahnya tidak gratis lah kalau kita bicara innovation. Kemudian kita baru bicara setelah orangnya oke, ada mindset untuk itu, kemudian kita lihat resources-nya ada, bagaimana kita melakukan manajemennya terjadinya seperti apa gitu kan. Nah, innovation management itu ya kita bicara cara sistematis untuk mengelola proses inovasi sehingga menghasilkan proses inovasi yang relevan, bernilai dan berkelanjutan. Nah, ini how-nya, lebih ke how-nya, action-nya. Jadi kira-kira itu framework kita, jadi kerangka berpikirnya mulai dari nanti saya akan masuk ke detailnya, ini sedikit banyak gitu ya. Bagaimana dari strategi menjadi execution yang real. Nah, ini kembali lagi tadi kalau ke orang ya kita bicara skill mindset itu harus kita bentuk ada dulu ya. Melalui apa nanti ada istilah program-program lah ya. Nah, ini gambarannya di kantor pusat, di cabang kita sudah ada peta-petanya ya. Kalau yang warna abu-abu itu lebih ke arah thinking proses atau kompetensinya ya. Kalau yang warna pink itu lebih ke arah skill yang kita bangun ya untuk di area learning and development, tapi di area culture kita juga membagi across semua level ya. Mindsetnya harus bagaimana, the way of thinkingnya bagaimana, the way of workingnya bagaimana, dan kita creating innovation theaternya seperti apa. Innovation theaternya ada innovation community ya, di mana mereka bisa saling discuss, ada komunitasnya. Kemudian ada innovation event ya, BCA Innovation
Innovation Award, kemudian ada acara FinHacks, ada Innovation Bootcamp dan sebagainya. Jadi ada teater, memang ada event yang dibuat secara khusus agar benar-benar terekspos, employee tahu bahwa ada something gitu ya tentang innovation yang menjadi attention dari perusahaan secara nasional. Ya, jadi seperti itu yang kita lakukan. Ini petanya kurang lebih ya. Kemudian kita masuk ke innovation management-nya seperti apa ya. Jadi pertama-tama kita discover dulu ada apa, ada ide apa, program kerja apa yang saat ini ada, apa yang bisa diperbaiki yang menurut mereka masing-masing ya. Kemudian baru masuk ke decision-nya seperti apa, baru ada komitmen kalau decision-nya kita mau jalan, ada investment pasti on that, and then baru execution-nya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kita ada innovation lab juga, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini tadi sekilas saya juga sempat mention ya, learn, grow, innovate. Jadi everything starting from bagaimana kita bangun learning culture dulu ya, karena kalau bisa banyak learning, banyak tahu, itu baru bisa memperkaya apa yang sedang mereka jalankan ya, atau bisa mendapatkan ide-ide baru ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, learning yang terjadi ada formal learning dan informal learning. Ya, formal learning is usually fit by kalau kita istilahnya learning center kita ya. Jadi yang mendevelop, yang memfit semua itu. Tapi informal learning itu lebih banyak ya. Kadang-kadang sharing antar individu di BCA, kita namakan insan BCA, atau banyak hal yang bisa mereka akses secara personal melalui electronic channel dan sebagainya. Jadi ada video, my video, online community, ada library, e-library dan sebagainya ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kita sangat highlight, sangat pay attention on knowledge management program ya. Jadi nanti saya cerita sedikit banyak tentang ini. Kemudian ada InnovTalk juga, Instigo, ini menjadi cara baru orang belajar berdasarkan apa yang dia pilih ya. Nah, what we have done di BCA ya, kalau bicara perjalanan kita itu sebenarnya dari 2014 itu lebih terstruktur. Kalau dulu itu selalu ada ide tapi ada kita jalani, ada kita jalani. Tapi di 2014 kita mulai membuatnya itu lebih terencana dan terstruktur. Ya, jadi mulai kita sebenarnya yang lead ini adalah learning center kita, mulai melakukannya dengan adanya BCA Innovation Award. Kemudian mulai waktu itu kami juga sangat intens di Kaizen dan sebagainya, ya itu mulailah kita lakukan lebih terstruktur ya. Kemudian kita setelah itu 2015 sampai 2016 yang terstruktur itu bagaimana memastikan bisa berulang, continuity-nya terjadi ya. Kemudian 2017 ke atas sampai sekarang kita membuat kegiatan inovasi itu menjadi bagian dari pembelajaran yang berkesinambungan ya. Jadi nanti saya sharing pun teman-teman di sini pasti akan merasa kok begitu aja dianggap innovation. Tapi that's how we define innovation. Sekecil apapun selama itu suatu improvement, kita akan istilahnya namakan itu innovation dalam hal proses improvement, ada yang dalam hal new business initiative dan sebagainya ya. Nah, ini program-program yang support innovation satu persatu, nanti saya akan cerita sekilas-sekilas ya. Jadi ada community of practice atau knowledge management ya. Nah, ini ada portalnya, kemudian bagaimana knowledge management itu direalisasikan dalam action nyata, itu ada dan sebagainya. Nanti saya bicara satu persatu tentang ini. Oke, BCA Knowledge Management itu pertama-tama adalah concern kita yang utama adalah, saya pikir ini sama buat teman-teman komunitas HR yang udah biasa, knowledge yang ada di setiap individu itu jangan sampai hilang mengikuti individunya aja, apakah individunya mungkin pensiun atau pindah dan sebagainya. Semua knowledge yang ada di individu bagaimana agar itu bisa juga di-share ke yang lain-lain ya.
baik dalam bentuk sharing ataupun bentuk recording apa yang ada di dianya, sehingga yang ada knowledge di organisasi ini ada poolnya dan ada berkembang terus-menerus gitu ya. Jadi ini kira-kira bagaimana kita mendefinisikan BCA knowledge management itu ya, creating, transferring, storing, and utilizing ya, bagaimana kita utilize knowledge itu. Nah, ini kurang lebih apa yang mekanismenya yang kita lakukan ya. Jadi semua itu kita coba, ini saya nggak akan panjang di sini ya. Kira-kira inilah kalau mau lihat ya bagaimana seseorang men-sharekan ilmunya, kemudian ilmunya itu dituliskan ya, tuliskan itu dalam bentuk newsletter, dan newsletter ini direkam di KM Center, kemudian juga orang-orang bisa anytime bisa akses ke KM Center-nya ya. Ini juga termasuk pool of knowledge yang lain ya, ada BLIMS itu e-library kita, kemudian ada portal, dan juga kemudian bagaimana hal-hal tersebut itu ada program yang membuat mereka realisasikan dalam action real ya. Nah, ini community of practice di BCA itu sudah ada 547 community of practice. Community of practice itu adalah ya sekelompok orang yang punya interest, biasanya unit kerja yang sama, dan mereka di sini secara bergantian melakukan sharing ilmu-ilmu mereka. Nah, key-nya adalah harus terekam ya. Kemudian mereka membuat rangkuman dan bahannya bisa masuk ke community center-nya, KM center-nya, untuk bisa diakses secara nasional oleh semua insan BCA. Nah, ini community knowledge management center-nya. Nah, inilah media yang bisa merecord semuanya gitu ya. Nah, ini kira-kira contoh-contoh COP yang ada di BCA. Memang oleh timnya Learning Center kita itu mengencourage mereka untuk membuat nama atas COP masing-masing dengan sekreatif mungkin gitu ya. Jadi ini contoh-contoh yang ada bagian dari 547 tadi ya. Ini biarpun pandemi, COP activities ini yang sebelah kiri before, yang sebelah kanan ini after, tetap dilakukan ongoing terus dan bahkan lebih produktif ya setelah pandemi gitu. Jadi melalui Zoom ataupun melalui langsung fisik ketemu, tapi dengan protap yang sangat ketat ya. Di bawah kanan kita bisa lihat sharing di cabang, tapi dengan social distancing dan tetap memakai masker ya, seperti itu. Ini kira-kira konten yang kita lakukan. Tahun 2020 kita banyak melakukan sharing within internal ya, karena kita lihat sebenarnya as a company BCA actually there's a lot of knowledge inside gitu. Nah, kenapa kita nggak melakukannya dari sharing within kita aja? Dan ini kita lihat ada banyak juga direksi ataupun pejabat kita yang melakukan sharingnya. Plus juga ada eksternal, tapi mungkin lebih minimal di 2020. Ini gambaran KM Center kita, ya. Ini juga cuman biar teman-teman di sini ada sense lah apa sih KM Center itu. Nah, itu COP ini kan COP yang ada seperti apa, Innovation Award, Learning Point. Nah, ada Learning Point juga, ini yang saya mau cerita sedikit tentang Learning Point. Nah, nanti saya mention Learning Point-nya. Nah, yang amazing di sini adalah more than 100 knowledge share every day. Jadi secara nasional kita bisa lihat ini lebih dari 100 knowledge setiap hari di-share di BCA. Ya, itu. Kemudian more than 10,000 newsletter now sudah ada di knowledge center kita, knowledge management center kita. Jadi sudah ada lebih dari 10.000 newsletter. Newsletter itu apa yang sudah mereka sharekan, itu direkam di situ. Artinya di save di situ, setiap orang bisa akses ke sana. Nah, ini hal yang menarik adalah learning points ini ya.
Jadi untuk men-trigger karyawan mau melakukan sharing juga, ini sebenarnya happy-happy-nya sedikit ya, agar mereka ter-trigger untuk benar-benar involved di dalam part of journey innovation ini adalah setiap ada COP itu kan ada speakernya, nah kita berikan poin, ada writernya yang membuat newsletter, kita berikan poin, kemudian ada champion yang membantu agar COP sharing ini tetap berjalan setiap bulan ya, memang minimalnya setiap bulan sekali, dan tetap semua peraturan yang ada kayak harus ada newsletter dan sebagainya itu dijalankan. Kalau berjalan dengan baik, si championnya ini dapat poin juga ya, poin yang terbesar malah ada di champion, tapi per tahunnya 500 poin per tahun, kalau yang lain ini per sharing, per event. Nah, poin ini pada akhir tahun setelah dikumpulkan, mereka itu bisa menggantikannya dengan barang-barang yang mereka butuhkan, yang tentunya kita pilihkan barang-barang yang cukup bermanfaat buat mereka ya, dan agak ngikutin tren juga, kayak pernah ada headset juga waktu anak-anak muda kan mulai suka yang headset, tapi bisa juga yang bentuknya alat-alat kesehatan dan sebagainya. Jadi sesuatu yang encourage mereka untuk bisa mau melakukan sharing secara terus-menerus ya. Jadi itu kira-kira. Nah, sekarang kita masuk ke YouKnow. Ya, YouKnow ini utilize knowledge. Ini program yang berbeda lagi sebagai kelanjutan. Nah, ini kok ada. Oke. Nah, YouKnow ini utilize knowledge ini sebenarnya sangat simple. Jadi mereka ini kita karyawan ya, kita perkenankan mereka untuk melihat apa yang ada. Ini saya ngambil dari sini aja. Temukan sumber-sumber ide di Knowledge Management Center yang tadi, yang merekam 10.000 lebih ide di sana atau knowledge di sana. Nah, mereka boleh ambil ide dari sana sumbernya, kemudian mereka yang pasti adalah mereka bisa ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi, dan diimplementasikan di tempat dia, ya, dilakukan di tempat dia selama 1 sampai dengan 3 bulan. Kita lihat hasilnya. Kalau bagus, ada improvement, mereka membuat laporan, kemudian disubmit sebagai peserta utilize knowledge ini. Nah, dari sana kita akan menilai dan sebagainya, dan mereka akan bisa diidentifikasi sebagai juara ya. Jadi dilombakan, kurang lebih seperti itu. Jadi dari sini bisa dilihat tidak harus selalu ide dari sendiri. Mereka bisa mengambil ide orang lain, tapi yang penting adalah penekanan bagaimana itu menjadikan action, menjadikan real dan dipakai di unit kerjanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini YouKnow-nya di BCA. Ini as simple as that, saya contohkan seperti ininya. Ini teman-teman juga sharing apa yang pernah jadi juara. Kita bicara alat-alat kerja, sesimpel itu aja. Kalau kita tidak atur dengan baik, yang terjadi adalah kadang-kadang itu pensil dan saya mungkin hilang, mungkin terpakai setengah, tapi lupa taruh di mana dan sebagainya. Banyak wasting yang terjadi ya, alat-alat kerja seperti ini. Nah, dengan seperti itu aja ada ide dari tim yang kemudian melakukan terobosan ya, terobosan kecil aja, tapi kita hargai mereka sebagai pemenang juga. Mereka membuat kotak-kotak pensil yang lengkap dengan segala alatnya. Jadi satu orang karyawan bisa ngambil kotak pensil itu untuk bekerja setiap hari gitu. Nanti selesai ya dibalikin ke tempat yang dikumpulkan dengan nama masing-masing gitu. Jadi dengan begitu aja sangat banyak save ini waktu mencari-cari, kemudian juga biaya ya. Di sini kalau nggak salah ini dilakukan di 2017, rata-rata biaya pembelian ATK per bulan bisa save sampai 500 sekian ribu, penghematan 596.000. Ya, jadi hal kecil ini dicabang ya, hal kecil seperti ini pun kita hargai, karena dari yang kecil inilah kita akan biasakan mereka untuk melakukan perubahan-perubahan sampai ya nantinya ada inovasi-inovasi yang lain. Ya.
Nah, ini kalau yang juga ada rewards-nya bagi pemenang, dan ini didesain agak berbeda, ada hitam putih, agak berbeda sehingga mereka tertarik untuk melakukan koleksi ini untuk ini biar bisa menang ya. Mereka melakukan banyak ide-ide yang direalisasikan dan banyak mengkolek ini. Ya, ini contoh-contoh foto pemenangnya. Kemudian FinHack ini lebih ke teater inovasi buat internal kami yang berkaitan dengan teknologi ya. Jadi event yang kita buat khusus yang solusi-solusi teknologi, dan ini tidak dibatasi hanya seputar unit dia. Jadi contoh saya orang HR, saya bisa memberikan solusi untuk yang berkaitan dengan ATM atau berkaitan dengan produk kartu atau berkaitan dengan proses improvement di tempat lain dan sebagainya, tapi ini yang IT related ya. Jadi ini kita lakukan untuk internal juga, FinHack ya. Kemudian kami lakukan juga ini Innovation Award yang lebih tidak hanya teknologi ya, bisa proses improvement maupun business new initiative ya. Jadi kita lihat nih kalau growth-nya proposal juga cukup signifikan ya, tahun 2020 di mana pandemi pun itu masih setiap kita ngadain event ini ada 634 proposal yang masuk di tahun 2020 ya. Jadi biar pandemi tetap dilakukan. Total yang ide yang sudah ada sejak kami lakukan di 2014 sampai sekarang itu sudah 3.600 sekian ide yang masuk ya. Yang menang setiap event itu menang ada yang 5 sampai dengan 14 ya. Kadang-kadang memang pemenang baku kita bicara 5, tapi ide yang sangat-sangat bagus pun kita allow untuk menang. Jadi pemenang satu mungkin 2 orang, 3 orang dan sebagainya. Karena ide ini kita tidak mematikan. Karena setelah itu adalah yang menang itu harus ada komitmen untuk direalisasikan in real ya, harus ada komitmen kita untuk memastikan itu terjadi ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini proses gambaran proses bagaimana kami melakukan penjurian di masa pandemi ya. Jadi seperti ini, walaupun penjuriannya melalui virtual, mereka tetap datang dengan segala kreatif ide lah ya. Presentasi aja dengan kalau lihat kan ada yang kostumnya beda, macam-macam deh ide anak-anak sekarang. Kemudian ada BCA Innovation Convention lagi, another theater, tapi ini bedanya adalah kami memberikannya kepada mengadakannya itu untuk BCA Group ya. Jadi tadinya itu BCA Innovation Award itu hanya untuk BCA, tapi ini BCA Group, jadi cross industry karena ada ini kan ada finance company, ada syariah, ada macam-macam ya, jadi agak berbeda. Nah ini cross itu seperti apa? Jadi kami juga buatkan untuk grup ya, yang seperti ini. Kemudian BCA participated in national and international competition. Semua ide-ide dari teman-teman baik melalui knowledge management, melalui juga yang menang-menang award, BCA Innovation Award atau Convention Award kami pilih, kemudian diikutkan di beberapa ajang yang nasional maupun internasional ya, dan lumayan ya, cukup sering kami ikut sebagai pemenang yang dipilih. Nah, another program yang terkait dengan inovasi adalah data analytics program, karena benar-benar ini kan sekarang kita bicara bisnis sekarang itu kita adalah tentang big data. Nah, bagaimana sih kita membuat ini mindset ini terjadi ke semua yang tidak hanya terkaitan dengan IT aja, semua fungsi ya. Nah, ini data analytics program, kita memang lakukan training-training khusus tentang ini ya. Kemudian ini juga ada event-eventnya ya, di mana kita juga melakukan perlombaan dan mereka kalau ada ini ya dipilihkan pemenang dan sebagainya. Jadi selalu kita konsisten, udah di-develop, kemudian ada kita ciptakan panggungnya, teaternya, agar ini lebih memicu mereka lah, lebih terasa lagi. Nah,
Digital Factory Program. Nah, ini karena digital itu sudah menjadi bagian dari hidup semua function ya, itu bagaimana agar tidak terlalu tergantung dengan orang IT ya. Jadi program ini khusus kami lakukan untuk orang-orang atau fungsi-fungsi yang non IT ya, di mana mereka pasti butuh banyak solusi-solusi yang terkait dengan IT, tapi mungkin simple gitu. Jadi ini yang kita namakan low code programming training lah ya. Jadi di sini kita memberikan hal-hal seperti ini kepada tim di BCA. Nah, ini dilakukan masa pandemi ya, low code programming training atau program. Nah, di sini nah, yang terakhir ini tentang robotic process automation program ya. Ini lebih ke arah apa yang rutin bisa dialihkan ke robot yang melakukan, bukan dilakukan oleh manusia lagi. Nah, ini juga dilakukan bagaimana cara berpikir anak-anak kita, ya tim kita, kemudian diajarkan know-how-nya, kemudian diserahkan ke mereka untuk melakukannya. Ya. Jadi kita reskill employee kita untuk mentransfer apa yang mereka lakukan saat ini secara rutin tuh agar semuanya dilakukan oleh robot saja. Kira-kira seperti itu. Nah, ujungnya, jadi benar saya share-nya sekitar setengah dari waktu saya ya. It's not about ideas saja, it's about making ideas happen. Jadi itu yang kita namakan innovation di BCA. Exactly seperti itu ya. Jadi itu Pak Gun yang saya bisa sharingkan. Terima kasih.